Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dua guru ini sebelumnya dipecat jelang masa pensiunnya karena keputusan bersalah dari Mahkamah Agung terkait dugaan pungutan dana Komite Nasional. 4 November 2025, masa guru mendatangi gedung DPRD Luwu Utara setelah putusan pemberhentian terhadap dua guru asal Luwu Utara, yakni Abdul Muiz dan Rasnal. Keduanya menerima surat keputusan pemberhentian sebagai ASN buntut dugaan pungutan dana Komite Nasional. Keduanya mengusulkan ke komite sekolah agar orang tua murid memberikan sumbangan sukarela sebesar Rp20.000 per siswa untuk membantu 10 guru honorer yang tidak menerima gaji kala itu. Usul itu sendiri sudah disetujui oleh orang tua murid. Kedua guru kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena kasus tersebut. Vonisnya itu lepas. Yang mana itu lepas itu beda dengan bebas. Kalau bebas itu terbukti tidak berbuat. Ini terbukti berbuat tapi tidak bermakna pidana. Ya, itu lepas. Dikasasi apa? Dikasasi itu dituduh dipersalahkan menerima gratifikasi. Ya, yang mana itu gratifikasi di situ karena ada insentif pada tugas-tugas tambahan, wali kelas, pengelola lab, wakasek. Berarti saat itu kita dituntut korupsi. Dan itu tidak pernah muncul di persidangan sebelumnya itu. Usai mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, nasib kedua guru di Luwu itu pun sampai ke Presiden Prabowo Subianto. Usai pulang dari kunjungan kenegaraan Kamis dini hari, Presiden menandatangani surat rehabilitasi untuk Abdul Muiz dan Rasnal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang, rehabilitasi ini untuk mengembalikan nama baik kedua guru. Selama 1 minggu terakhir untuk koordinasi minta petunjuk kepada Pak Presiden yang mengambil keputusan menggunakan beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Utara. Harapan ini dapat mengembalikan nama baik berdua apapun yang sudah terjadi. Dengan terbitnya surat rehabilitasi untuk Abdul Muiz dan Rasnal, pemerintah secara resmi mengembalikan nama baik, kehormatan, dan seluruh hak profesional keduanya. Tim Liputan Kompas TV. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara atau Ditjen Badil Miltun, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi teknis untuk lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Acara ini digelar dengan tema peradilan militer dan peradilan tata usaha negara selaras dan berintegritas. Kegiatan dibuka dengan pemaparan dan pembinaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Badil Miltun MA. Agenda rakornas ini dihadiri Ketua, Kepala, dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding serta Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dirjen Badil Miltun, Agung Yono Nugroho menjelaskan rapat koordinasi teknis digelar dalam rangka mengevaluasi dan memonitoring beberapa permasalahan. Maksudnya adalah rakornas ini dalam rangka mengevaluasi dan memonitoring beberapa permasalahan yang terjadi di Satker. Dengan adanya berbagai laporan permasalahan tersebut, kita akan pecahkan bersama. Sehingga akan ditemukan jalan keluar yang terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan hasil rakornis akan kita sharing, kita sebarkan ke seluruh Satker untuk dipedomani bagi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran tahun depan. Sedangkan Dittek, kita menyelenggarakan beberapa bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas pengetahuan para hakim dan para aparatur pengadilan di lingkungan peradilan militer dan tata usaha negara. Ini semua upaya ini adalah sebagai sarana Direktorat Badil Miltun untuk meningkatkan kinerja seluruh Satker di lingkungan Badil.
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Iswan Erwin mengatakan kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Namun tahun ini ada keterlibatan Ketua Kepala Pengadilan Tinggi tingkat banding maupun tingkat pertama. Menurut Iswan, tujuan dari kegiatan ini antara lain untuk harmonisasi antara kegiatan teknis dengan administrasi, antara kepanitraan dengan kesekretariatan. Untuk tahun ini ada sedikit perbedaan bahwa yang dilibatkan untuk Rakernas tahun ini seluruh ketua kepala pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama. Yang dibahas adalah yang pertama adalah masalah teknis dan juga masalah administrasi. Jadi penekanan dari Pak Dirjen tadi ya bahwa tujuan dari Rakernas ini antara lain yaitu harmonisasi antara kegiatan teknis dengan administrasi, antara kepanitraan dan kesekretariatan. Bimbingan teknis digelar untuk meningkatkan kualitas pengetahuan hakim dan aparatur pengadilan di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Rapat koordinasi teknis dan bimbingan teknis digelar selama 3 hari, mulai Selasa 4 November hingga 6 November 2025. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Saudara, perjuangan dua guru asal Luwu Utara berbuah manis saat memperjuangkan nasib guru honorer yang pendapatannya kecil, sempat dipecat dan divonis bersalah. Dua guru itu kini mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Tapi bagaimana sebenarnya kesejahteraan guru honorer? Nanti kami akan ulas sesaat lagi.